interaksi manusia, baik sesama manusia dan dengan lingkungan, akan memberikan dampak bagi lingkungan, baik positif maupun negatif. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, kita akan melihat tujuan utama dibuatnya Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam menjamin kesehatan dan keberlangsungan kehidupan manusia, seolah-olah tak pernah berpengaruh dengan itu. Masih ada orang yang dengan sengaja melanggar undang-undang yang telah dibuat, bukan sekali tapi sudah berulang kali terjadi dan terkesan menyepelekan undang-undang mengenai lingkungan hidup yang telah dibuat. Seakan-akan aturan yang dibuat ini untuk dilanggar. Banyak orang menganggap biasa akan hal ini. Namun di mana kalian para petinggi negeri yang ada di dalam negeri di Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Akan tetapi, saat ini ancaman terhadap sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang kita miliki masih tinggi. Berbagai kejahatan terus mengancam keamanan lingkungan hidup dan kawasan-kawasan hutan Indonesia. Pencemaran dan perusakan lingkungan oleh kegiatan-kegiatan industri, pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan, perburuan dan perdagangan ilegal, tumbuhan dan satwa-satwa yang dilindungi. Di tengah berbagai macam ancaman terhadap keamanan lingkungan hidup dan kehutanan ini, negara harus hadir. Masyarakat berharap bahwa pemerintah harus mampu mengatasi berbagai ancaman tersebut melalui penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berkeadilan, efisien, dan efektif secara berkelanjutan. Kemudian yang menjadi latar belakang penegakan hukum lingkungan di Indonesia yaitu kerangka umum yang mendasari atau yang melatar belakangi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia tertuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat keempat mensyaratkan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Penelitian ini dilakukan agar kita dapat mengetahui bahwa keberadaan hukum lingkungan dimaksudkan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan alam dari kemerosokan mutu dan kerusakannya. Dalam rangka menjaga kelestariannya, sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana ini diberikan terhadap pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Sanksi pidana ini sendiri mempunyai fungsi untuk mendidik sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditunjukkan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggari tersebut. Selain itu, fungsinya juga dapat mencegah atau menghalangi pelaku agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan tersebut. Berikut ini kami ada beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Baiklah, kasus pertama. Di Indonesia pernah terjadi beberapa kasus tentang penegakan hukum lingkungan hidup. Salah satu contoh kasus pelanggaran perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup adalah kasus yang terjadi pada PT Indonesia Power yang sampai mengakibatkan bocornya pipa minyak, dan kebocoran ini berdampak pada pencemaran lingkungan parah. Karena sudah sampai mencemari air laut dan tanaman bakau di kawasan pelabuhan Benoa Kota Denpasar, dan Indonesia Power tidak serius dalam menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut. Pihak Indonesia Power tampaknya hanya seremonial dan sekedar membersihkan sisa oli dari kebocoran pipanya sebagaimana dituduhkan oleh Yayasan Wisnu Bali. Maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup memberikan perlindungan hukum kepada Yayasan Wisnu Bali yang telah memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana perdata atas pencemaran nama baik dari PT Indonesia Power, sehingga Yayasan Wisnu Bali dapat mengadukan kepada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, karena PPNS yang mempunyai kewenangan atas hal tersebut. Hal ini didasarkan pada pasal 6 ayat 1 yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS. Ide dasar penerapan sanksi pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup karena lingkungan sebagai tempat tinggal makhluk hidup terutama manusia yang memiliki lebih banyak kepentingan. Dengan lingkungan hidup, perlu diatur mengenai penggunaan lingkungan agar lingkungan tidak dieksploitasi secara berlebihan sehingga dapat merusak lingkungan dan nantinya akan merugikan manusia sendiri. Kasus pelanggaran hukum lainnya yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus illegal logging di Pontianak. Dalam kasus ini yaitu terdakwa atas nama Tian Hartono alias Buntias selaku Direktur PT Rimba Kapuas Lestari yang bersama-sama Insinyur H. Gusti Sofian Asfier MM selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan Dr. Andes Eliakim Simoni Jalil MM selaku Bupati Sintang Provinsi Kalimantan Barat didakwa telah melakukan tindak pidana dan dipersalahkan karena melakukan pelanggaran sebagai berikut. Adapun alasan dakwaan penuntut umum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan merekayasa peta RKT yang tidak didaftarkan pada Dinas Areal Kerjasama sehingga aktivitas kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan memasuki areal kawasan hutan produksi dan bahkan menambah ke dalam kawasan hutan lindung. Yang kedua, melakukan penerbangan kayu tanpa izin di kawasan hutan lindung dengan menggunakan tenaga masyarakat di sekitar hutan dengan memberikan bayaran atau upah borongan sehingga dari keadaan tersebut telah merugikan negara. Dan yang ketiga, memasuki alat-alat berat dan kawasan hutan negara tanpa izin serta menguasai sejumlah melakukan batang kayu bulat tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah. Tim Reserse Kriminal Polresta Kota Pontianak di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat mengamankan dan menyita ribuan kayu gelondongan berbagai jenis dan ukuran hasil illegal logging. Diduga ribuan kayu log itu diambil dari hutan lindung Kabupaten Kubu Raya, Kalbar. Selain mengamankan ribuan batang kayu log dan olahan serta menyegel 9 sawmill yang tak berizin, tim Reserse Kriminal Polresta Pontianak juga berhasil meringkus 15 orang warga yang diduga pelaku illegal logging. Saat ini 15 pelaku pembalakan liar itu diamankan di Mako Polresta Pontianak untuk menjalani pemeriksaan. Jika terbukti, para pelaku diancam denda sebesar 5 miliar rupiah dan hukuman penjara 10 tahun. Baik, selanjutnya ada pada kasus yang ketiga yaitu tentang limbah cair di Sungai Cibet Karawang diduga mengandung mikroplastik. Berikut ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan bahwa sungai sudah tercemar oleh limbah. Pelanggaran hukum lingkungan lainnya yaitu kasus yang terjadi di Sungai Cibet di Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, di mana sungai tersebut dipenuhi limbah. Masyarakat kemudian melaporkan kasus tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Limbah tersebut berasal dari PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 3. 5 bulan kemudian pencemaran terjadi lagi dengan lokasi yang sama. Pencemaran disebabkan oleh gagalnya pengolahan limbah cair. Limbah cair dalam instalasi pengolahan air limbah mengalami peleburan karena tak tertampung instalasi pengolahan air limbah. Limbah cair itu meluap dan gagal ditampung bak penampung. Limbah cair harus diolah sedemikian rupa untuk mengurangi residu zat berbahaya. Limbah tersebut harus dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang. Selain itu, limbah cair umumnya ditampung dalam bak khusus. Untuk PT Pindo di Deli 3 disangkakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah Pindo Deli di Pahnap. Selamat datang di 3NTV dalam berita. Curah hujan yang sangat deras seminggu terakhir ini tidak hanya menyebabkan banjir yang melanda di seluruh wilayah Kota Karawang, tetapi ada juga beberapa daerah yang terdampak longsor. Dilihat dari sebuah postingan di sosial media, longsor mengakibatkan terputusnya pipa pembuangan limbah salah satu pabrik yang akhirnya limbah mengalir ke Sungai Cibeet. Video yang berdurasi 28 detik itu menjelaskan bahwa limbah yang mengalir ke Sungai Cibeet mengeluarkan bau yang menyengat. Semoga pipa pembuangan limbah tersebut segera ditanggulangi atau diperbaiki oleh pihak perusahaan yang bersangkutan, agar tidak lagi mencemari Sungai Cibeet.
landasan hukum lingkungan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Maka, untuk mewujudkan titik kesadaran atas pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang kemudian pada tahun 1997 Undang-Undang tersebut direvisi. Revisi terakhir dari Undang-Undang Lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini diuraikan secara lengkap mengenai pengertian AMDAL, yakni analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Berikut ini ada beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, antara lain yang pertama, keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup, yang kedua, kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah, yang ketiga, ada penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup, yang keempat, ada penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang kelima adalah pendayagunaan perizinan sebagai instrumen, yang keenam adalah pendayagunaan pendekatan ekosistem dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global. Yang kedelapan ada penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan, serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kesembilan ada penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana secara lebih jelas. Yang ke-10 ada penguatan kelembagaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif. Dan yang ke-11 ada penguatan kewenangan pejabat, pengawas lingkungan hidup dan penyidik, pegawai negeri sipil lingkungan hidup. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009, ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui undang-undang ini juga pemerintah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimaksud dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut meliputi yang pertama, aspek perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, aspek pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH, tetapi dalam undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung dari lingkungan hidup. Yang ketiga, aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Untuk mengelola lingkungan hidup, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam kegiatan pengendalian diatur 3 kelompok kegiatan, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Untuk kegiatan pencegahan digunakan seperangkat instrumen yang saling melengkapi. Salah satunya adalah kelompok instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disahkan pada 10 November 2017. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan PP ini adalah menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan, mengupayakan pengelolaan pendanaan lingkungan hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur, serta membangun kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan pendanaan lingkungan hidup.
PP ini dilaksanakan bersama peraturan pemerintah lainnya, turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 ini, diatur 3 kelompok instrumen yang memiliki tujuan spesifik. Pertama, kelompok perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk internalisasi biaya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh pemerintah dan pelaku kegiatan ekonomi. Instrumen dalam kelompok ini adalah: pertama, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan gambaran tentang cadangan atau aset sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perubahannya. Kedua, perhitungan alternatif dari produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Ketiga, pembayaran kompensasi imbal jasa lingkungan hidup antar daerah dari orang atau pemerintah selaku pemanfaat kepada orang atau pemerintah sebagai penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja. Keempat, internalisasi biaya lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan memasukkan biaya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya usaha. Kelompok kedua adalah pendanaan lingkungan hidup yang ditujukan untuk memastikan ketersediaan dana guna pengelolaan lingkungan hidup. Kelompok ini terdiri dari: pertama, dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yang disiapkan oleh suatu kegiatan untuk pemulihan lingkungan hidup pasca operasi dan penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup. Kedua, dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup yang disiapkan oleh pemerintah. Ketiga, mekanisme pengelolaan dana amanah atau bantuan konservasi dari sumber hibah dan donasi pemerintah maupun masyarakat untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup. Kelompok ketiga adalah insentif dan atau disinsentif yang bertujuan mendorong atau sebaliknya sebagai penambahan kewajiban agar melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Kelompok ini terdiri dari: pertama, label ramah lingkungan hidup yang diberikan terhadap produk ramah lingkungan. Kedua, pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan label ramah lingkungan hidup. Ketiga, penerapan kriteria dampak lingkungan hidup pada tarif pajak pusat dan daerah yang memanfaatkan sumber daya alam. Keempat, penghitungan biaya sarana dan prasarana pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diterapkan ke dalam tarif retribusi jasa umum daerah. Kelima, penerapan subsidi non-energi kepada setiap orang yang kegiatan produksinya berdampak pada perbaikan fungsi lingkungan hidup. Keenam, sistem lembaga jasa keuangan yang mendorong pembiayaan dan investasi ramah lingkungan hidup. Ketujuh, jual beli kuota limbah atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup. 8. Pengembangan asuransi lingkungan hidup untuk melindungi setiap orang yang memiliki potensi dampak dan risiko lingkungan hidup. 9. Pembayaran jasa lingkungan hidup antar orang atau kelompok masyarakat sebagai pemanfaat dan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja. 10. Penghargaan kinerja dari pemerintah kepada setiap orang dan atau usaha kegiatan yang kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya melampaui kewajiban. Masa operasional PP ini paling lambat sudah terlaksana di tahun 2019. Khusus dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan atau emisi, masa operasionalnya paling lambat sudah terlaksana di tahun 2024. Untuk mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan tadi, di sini kami memberikan solusi atau penyelesaian dari kasus tersebut dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek administratif dan aspek yang kedua yaitu aspek pidana. Aspek yang pertama yaitu aspek administratif. Sanksi administratif merupakan tindakan hukum yang pertama diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Sanksi administratif bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 Ayat 2, sanksi administratif terdiri atas aturan tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Pasal 80 ayat 1, paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat 2, huruf B berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, dan penghentian sementara seluruh kegiatan. Sanksi pidana ialah hukuman terakhir yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan. Untuk bisa menjatuhkan pidana dalam kasus
lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, maka berlaku juga peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya, yaitu asas legalitas, di mana harus dilakukan berdasarkan hukum dan harus mempunyai bukti kesalahannya. Ketentuan pidana tersebut tercantum dalam Bab 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang terdiri dari 97 sampai 120 pasal. Dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, yang pertama yaitu setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan melampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air laut, baku mutu air, baku mutu kerusakan lingkungan dapat dipenjara dengan paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Yang kedua yaitu apabila pada ayat 1 mengakibatkan orang luka atau berbahaya bagi kesehatan manusia, dipidana dan dipenjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda yang diberikan sebesar 4 miliar rupiah dan paling banyak 12 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu apabila pada ayat 1 mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dan dipenjara selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda yang diberikan sebesar 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Ada dua permasalahan penting yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait dengan penegakan hukum. Pertama adalah masih rendahnya kualitas penegakan hukum terkait dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, di mana kita dapat lihat penanganan kasus-kasus yang dilakukan masih berjalan lambat. Adanya gap antara waktu kejadian dan tindakan yang dilakukan. Tingkat keberhasilan penanganan kasus masih rendah. Belum terwujudnya efek jera. Masih banyak kasus-kasus yang belum tertangani dengan baik. Rendahnya kapasitas pembelajar dari aparat penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Permasalahan kedua yang kami lihat adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan. Hal ini tercermin dari dukungan publik ataupun stakeholder terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan masih rendah. Rendahnya kepercayaan publik ini dikarenakan belum adanya sistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang terintegrasi. Kedua permasalahan tersebut erat kaitannya dengan kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Paling tidak ada 5 faktor penyebabnya, antara lain, pertama adalah kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan karena belum adanya sistem pertukaran data dan informasi yang terintegrasi. Yang kedua, belum terbangunnya sistem surveillance dan monitoring yang handal yang mendekati real time. Yang ketiga adalah belum terbangunnya juga sistem pembelajar yang efektif bagi individu, organisasi maupun antar organisasi. Penyebab keempat adalah masih rendahnya transparansi dan pelibatan publik dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Penyebab kelima, dari berbagai permasalahan yang ada, kami melihat bahwa jaringan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pengintegrasian keseluruhan proses-proses terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan belum terbangun dengan baik. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut terus terjadi dan tidak tertangani dengan baik, maka kualitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan akan terus menurun. Hal ini tentu akan berdampak juga pada meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan hidup dan kawasan-kawasan hutan kita. Dampak lain yang kami lihat adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum juga akan menurun, serta ketersediaan sumber produksi secara berkelanjutan menjadi tidak berwujud. Pada akhirnya, negara tidak dapat mewujudkan hak-hak konstitusi sehingga kewibawaan negara menurun. Struktur tindak pidana lingkungan hidup atas nama badan usaha atau perusahaan. Pada gambar tindak pidana, orang yang memimpin tindak pidana, orang yang memerintahkan tindak pidana. Adapun syarat untuk oleh atau atas nama badan usaha pasal 116 ayat 1 atau bekerja dalam lingkup badan usaha berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain pasal 119 2. Adapun yang dipidana, pemimpin atau pemberi perintah tindak pidana, badan usaha, pelaku langsung, pemimpin badan usaha. Ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah pidana penjara dan denda. Selain itu juga ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha pasal 119
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berupa A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. B. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan. C. Perbaikan akibat tindak pidana. D. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. E. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Apabila permasalahan-permasalahan ini terus terjadi, maka bencana ekologi seperti banjir, longsor, kekeringan, kabut asap, serta air, udara, dan tanah tercemar akan terus menyengsarakan kehidupan masyarakat, mengganggu pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya menurunkan kewibawaan negara. Untuk itu, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan harus dilakukan secara tegas dan konsisten, guna melindungi hak-hak konstitusi warga negara, demi terwujudnya keadilan lingkungan dan sosial bagi setiap Jadi orang. kesimpulan dari video ini adalah dalam penegakan hukum lingkungan hidup terdapat 2 aspek yang dapat dijadikan sebagai solusi. Yang pertama, aspek administrasi, dan kedua, aspek pidana. Bersikap baiklah kepada hukum yang sudah ditetapkan. Anda mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi Anda. Kepada semua warga negara Indonesia yang menyaksikan video ini, taatilah hukum yang ada, dan kepada petinggi-petinggi, tegakkanlah hukum seadil-adilnya. Kelestarian lingkungan hidup adalah kelangsungan bagi hidup kita. Maka dari itu, marilah kita jaga lingkungan kita. Satu saja tidaklah cukup, tetapi bersama kita bisa.